Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Virtual, channel yang membuka dan mengembangkan wawasan keislaman. Menyajikan berbagai informasi keislaman, dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan kredibel. Diasuh oleh santri tulen, bukan karbitan. Berikut adalah hasil telisik kami pada beberapa referensi terkait Lailatul Qadar. Kita semua mengetahui bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya, untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar di atas, atau surat ke-97 dalam Al-Quran, menceritakan bahwa malam tersebut adalah malam Al-Quran diturunkan, yakni diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit terendah, atau langit dunia. Kemuliaan Lailatul Qadar dikabarkan Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi, dan Lailatul Qadar itu berakhir dengan terbitnya fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar di atas menggambarkan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkahi, dan pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Al-Quran, Surat Ad-Duhan, ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 185. Sebab penamaan Lailatul Qadar, malam itu, disebut dengan malam dengan kemuliaan 1000 bulan, atau Lailatul Qadar, karena, pertama, malam tersebut adalah malam yang agung derajatnya, karena, 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terendah sebelum diturunkan secara berangsur. 2. Malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Kata 1000 adalah ungkapan mubalaghah untuk bilangan tidak terhitung. Meskipun ada pendapat yang menganggap 1000 adalah bilangan hakiki. 3. Lailatul Qadar merupakan malam turunnya para malaikat dan ar-ruh atau malaikat Jibril atau malaikat yang hanya muncul pada malam itu saja. Perihal banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada Lailatul Qadar, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebagai berikut. Innal malaikata tilka al-lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Rawahul Imam Ahmad. Artinya, sesungguhnya pada malam itu, para malaikat di bumi lebih banyak dari jumlah kerikil. 4. Malam itu adalah malam kedamaian atau salam, karena pada malam tersebut syaitan tidak bisa membuat kerusakan di muka bumi, khususnya pada orang-orang yang beriman. 5. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat khusus yang mendapat Lailatul Qadar. Umat terdahulu tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, pada malam itu, hal-hal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala didistribusikan, yakni hal-hal terkait rizki, ajal, hujan, kemarau, berhaji atau tidaknya seseorang, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 4 yang artinya, pada malam itu didistribusikan segala hal yang telah diputuskan. Hukum menggapai Lailatul Qadar. Upaya menggapai Lailatul Qadar hukumnya sunnah, seperti dapat disimpulkan dari riwayat-riwayat perihal anjuran menggapainya. Khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
sebagaimana juga dilakukan oleh banyak orang Islam yang menunggu kedatangan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Tanda-tanda Lailatul Qadar, ada beberapa riwayat atau hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang mengabarkan beberapa tanda Lailatul Qadar, yaitu 1. Lailatul Qadar adalah malam yang tidak ekstrim, tidak panas dan tidak dingin. Langit bersih tidak gelap gulita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Huzaimah diterangkan, وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. رواه ابن خزيمة. artinya, yaitu malam yang tidak ekstrim, tidak gelap gulita, tidak panas dan tidak dingin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban diterangkan, وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن حبان. artinya, yaitu malam yang tidak ekstrim, tidak gelap gulita, tidak panas dan tidak dingin, seakan ada rembulan menyingkap bintang gemintangnya, syaitannya tidak keluar sampai fajarnya menyingsing. 2. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam yang berhujan ataupun berangin. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, bahwa Rasulullah SAW bersabda, التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر فإني قد رأيتها فنسيتها هي ليلة مطر وريح. artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, pada malam ganjil. Karena sungguh, aku benar-benar menyaksikannya, lantas terlupakan. Yaitu malam yang ada hujan dan angin. 3. Lailatul Qadar adalah malam dengan pagi yang syahdu. Hal ini berdasarkan keterangan-keterangan dari hadis-hadis berikut ini. Pertama, hadis dari Imam Ahmad yang meriwayatkan, صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها تسطن حتى ترتفع. رواه الإمام أحمد. artinya, pagi Lailatul Qadar itu, matahari terbit tanpa sinar, seperti wadah, sampai naik sepenggalah. Kedua, hadis dari Imam Ahmad juga yang berbunyi, إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. Rawahul Imamu Ahmad. artinya, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah malam yang bersih, bercahaya, seakan ada rembulan yang menyinari, tenang, tidak gaduh, tidak dingin, tidak panas, tidak ada bintang yang dilemparkan pada malam itu, hingga subuh. Dan tanda pagi harinya, matahari terbit landai, tidak ada sinarnya, seperti bulan purnama. Syaitan tidak bisa keluar bersamanya pada hari itu. Ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah yang berbunyi, ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة. artinya, yaitu malam yang tidak ekstrim, tidak panas dan tidak dingin. Matahari terbit pada pagi harinya berwarna merah pucat. Kapan tepatnya Lailatul Qadar? Para ulama bersepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam bulan Ramadan, dan terus berulang pada setiap tahun sampai hari kiamat. Adapun persis terjadinya Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat. Meskipun demikian, para ulama salaf, atau ulama zaman dulu, sudah memberikan rambu-rambu sebagai pedoman bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pedoman tersebut kami temukan antara lain dalam kitab 1. Hasyiatul Qolyubi, kitab karangan Syekh Ahmad bin Salamah, atau lebih dikenal dengan nama Abul Abbas Syihabuddin Al-Qolyubi. Seorang ahli fikih dari Mesir,
yang wafat pada tahun 1069 Hijriah, atau 1659 Masehi. 2. Hasyiatul Jamal, kitab karangan Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ujaili Al-Azhari, atau yang lebih dikenal dengan nama Sulaiman Al-Jamal yang wafat pada tahun 1204 Hijriah, atau tahun 1790 Masehi. Seorang ulama asal Mesir, mualif kitab Al-Futuhatul Ilahiyah atau Hasyiyah ala Tafsiril Jalalain, kitab Al-Mawahibul Muhammadiyah, dan kitab Futuhatul Wahhab atau Hasyiyah ala Syarhil Minhaj yang kami nukil di sini. 3. At-Tajrid Linafilabid atau Hasyiatul Bujairomi, kitab karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar yang wafat pada tahun 1221 Hijriah, atau tahun 1806 Masehi. Seorang ahli fikih dari Mesir yang juga menulis kitab Tuhfatul Habib atau Hasyiyah Iqna. 4. I'anatu Tolibin atau Hasyiyah ala Fathil Muin, yaitu kitab karangan Syekh Al-Bakri Adimyati, atau Al-Bakri Syato yang wafat pada tahun 1310 Hijriah. Seorang ulama Mekah yang sangat populer di kalangan pesantren di Indonesia. Dalam kitab pertama yang kami sebutkan tadi, yakni kitab Hasyiatul Qoliubi, atau catatan Syekh Al-Qoliubi pada kitab Syarah Minhajut Tolibin. Kitab Minhajut Tolibin adalah kitab fikih yang ditulis oleh Imam Nawawi yang kemudian diberi syarah atau penjelasan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Nah, kitab Syarah Al-Mahali inilah yang diberi catatan oleh Al-Qoliubi dan kami rujuk di sini. Dalam catatan atau hasyiyahnya itu, Syekh Ahmad bin Salamah, Abu Labas Shihabuddin Al-Qoliubi menuliskan, وقالوا إنها تعلم فيه باليوم الأول الشهر، فإن كان أوله يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة 29، أو يوم الاثنين فهي ليلة 21، أو يوم الثلاثاء أو الجمعة فهي ليلة 27، أو يوم الخميس فهي ليلة 25، أو يوم السبت فهي ليلة 23. قال الشيخ أبو الحسن: ومنذ ما بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة المذكورة. Artinya, dan mereka, maksudnya para ulama, mengatakan, sesungguhnya Lailatul Qadar itu diketahui pada bulan Ramadan dengan awal bulannya. Jika awal bulannya hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 29. Jika awal bulannya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 21. Jika awal bulannya hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 27. Jika awal bulannya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 25. Jika awal bulannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 23. Syekh Abul Hasan mengatakan, aku tidak pernah ketinggalan Lailatul Qadar dengan kaedah tersebut sejak aku dewasa. Terkait Lailatul Qadar, ada riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari seorang tokoh besar kalangan tabi'in, yakni Said bin Al-Musayyab yang mengatakan, من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. رواه الإمام مالك في الموطأ. Artinya, orang yang menyaksikan Isya malam Qadar, sungguh ia sudah mendapatkan bagiannya dari Lailatul Qadar. Perbedaan Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Namun begitu, Nuzulul Quran sering diperingati pada malam 17 Ramadan. Terkait hal tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang rujukan delomir atau kata ganti ketiga dalam ayat pertama surat Al-Qadar. Apakah merujuk kepada Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ataukah Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro? Dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan,
bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan, yakni diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit terendah atau langit dunia. Redaksi riwayat Al-Hakim tersebut begini. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك ب20 سنة. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit terendah atau langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian, setelah itu, diturunkan dalam kurun waktu 20 tahunan. Merujuk pada pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tersebut, maka nuzulul Quran yang sering kita peringati pada tanggal 17 Ramadan, menurut kami, adalah bukan Lailatul Qadar, tapi memperingati awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yakni awal diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kami perihal Lailatul Qadar. Tunggu video-video kami selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komentar, dan sebarkan video ini kepada sanak famili dan teman-teman. Semoga menjadi jalan kemanfaatan bagi orang lain, dan menjadi tabungan amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.